Prabowo sudah mulai 3 kali gitu ya, 3 kali hat-trick nih. Walaupun nanti saya nggak tahu, walaupun 2 kalinya kalah gitu ya. Ya. Lalu selanjutnya adalah Ganjar. Walaupun Ganjar adalah sama sebagaimana Anies, pendatang baru juga, tapi menurut saya Ganjar ini tidak baru, Pak. Iya, betul. Karena dia ini upaya juga untuk melaksanakan dan melanjutkan hat-trick, Pak. Iya. Kan PDI dia. Ya? PDI, tapi saya juga warna merah. Kan PDI, kan PDI. Kan Saya PDI. putih ya, ini apa nih? Warnanya apa? PKS. PKS. Oh, Gerindra. Ya, Iya. Prabowo kan. Prabowo, iya Prabowo. Iya, cuman sakunya 1. Oh iya, sakunya Prabowo 1. kan 4 ya. Iya, harusnya 2, iya benar. Yang kayak baju koko. Kita udah pas ini merah putih. Iya, merah putih Indonesia. Iya, jangan-jangan nanti merah sama putih lagi bergabung. Saya pengen sih ke depan ya, generasi saya ke depan, pengennya sih partai politik ini dihapuskan. Cocok nih. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, atau bisa dipanggil guys ya, biasanya kan anak muda Gen Z. Di sini saya juga nggak tahu, karena saya juga diundang oleh tim sangat luar biasa ini. Diundang untuk sepatah dua kata kali ya. Ya, kita ngobrol aja. Ngobrol ya. Daripada nggak ngomong apa. Daripada ngobrolan kita nggak kerekam gitu ya. Iya, Habis itu bener. bilang, mending kita rekam, kita Iya. shoot, biar setelahnya kan kita bisa tonton kembali rekaman kita. Betul. Nah, jadi ini teman-teman dimanapun Anda, ini James ini luar biasa ini. Ada sesuatu yang menarik dari James ini. Nah, dan pada kesempatan ini kenapa James ini kita hadirkan di sini untuk kita ngobrol? Karena memang James ini ada punya pikiran yang bagus, yang saya kira pikiran itu semestinya cocok untuk calon presiden. Amin. Ini berat, Pak. Pikirannya James ini yang seharusnya ya dipakai oleh para calon kandidat presiden semestinya. Dan beliau ini ya nggak mungkin, beliau nggak punya partai, nggak kayak si Ono. Ya. Jadi James, mana James, nama lengkapnya siapa nih? Nah, nama saya James Takalua. Hah? James Takalua. James Takaruang. James Takaruang brother jadinya. Iya, namanya James aja. James. Iya. Oke. Saya asli dari Lebak. Kalau orang Lebak pasti disebut orang Baduy. Oh, kalau orang Lebak berarti disebut orang Baduy. Iya, nggak tahu saya juga itu. Berarti ini putra Baduy. Iya, kita. Pemuda Baduy. Iya. Oh, luar biasa, nice. Nih, ente Baduy urban ya? Iya, urban gitu. Iya, betul. Itu Baduy urban kan? Iya, Baduy urban. Yang sudah mengenal sistem perkotaan jauh lebih berkembang gitu ya. Betul. Ketimbang Baduy yang hari ini. Ente sebenarnya pure gitu ya? Baduy pure. Sebenarnya Oh, ini bukan. Baduy, bukan. Iya, saya cuman hanya keturunan saja. Oh, keturunan. Iya. Oh, jadi memang orang Udah lahir dari keluarga yang sekiranya bukan dari suku Baduy. Iya, karena kan kalau orang Baduy mungkin teman-teman juga udah mengetahui kan, kalau orang Baduy itu ketika dia keluar berarti itu udah disebut murtad dari Baduy. Oh gitu. Jadi James ini salah satu yang murtad. Iya, murtad. Oh gitu. Iya. Tapi memang asal usulnya kan Baduy gitu Iya, ya. Baduy ya, asal usulnya Iya. sana. Iya. Itu cuma soal masalah penamaan saja, orang yang sudah keluar urban gitu ya. Iya, betul. Iya, gitu. Tapi masih tetap sama. Loh, Baduy dan yang sudah keluar urban ini kan tetap sama di bawah naungan Indonesia. Nah, kesempatan ini kita mau ingin bahas masalah Indonesia. Yes. Betul. Nice. Nah, politiknya ini keren ini James. Gimana, Bang? Kita masuk aja nih to the point nih, kita main gas-gasan aja. Betul. Oke. Jadi ini James, hari-hari ini kan kita selalu disuguhkan dengan pemberitaan para calon-calon kandidat ini. Yang sebetulnya menurut saya ini norak sih sebenarnya. Walaupun sebetulnya ini tahunnya gitu. Tapi menurut saya norak gitu. Kok masa iya hari-hari kita harus disuguhkan dengan berita-berita elektabilitas si A, si B, si C gitu. Ini partai ini mulai naik elektabilitasnya, lalu calon kandidat ini mulai naik elektabilitasnya, si ini mulai menurun dan lain seterusnya gitu. Nah, saya jangan juga hari-hari itu kita itu disuguhkan dengan elektabilitas. Gimana kita ini mau cerdas gitu maksudnya? Kita ini nggak bisa cerdas kalau hari-hari cuma membaca berita elektabilitas. Iya. Iya, ibadah lah, James. Kalau menurut saya pribadi, mungkin kalau kata Rocky Gerung sih, antara masyarakatnya yang dungu mungkin ya,
atau media-medianya yang dungu. Oh gitu. Yang hanya menampilkan ya popularitas, tapi tidak menampilkan isi otaknya. Iya, nah itu dia itu maksud saya tuh. Ya, masa kita dipimpin oleh, maksudnya kita gambarkan seorang artis gitu ya. Nah, ya mungkin seorang artis ini bisa dibilang dia pintar, tapi dia tidak menguasai masalah-masalah rakyat yang di bawah. Ya. Kan kalau ada peribahasa yang mengatakan kita tuh memilih pemimpin itu bukan sesuai dengan ukuran bajunya, tapi dia bisa memantaskan ukuran baju orang lain juga. Ente beruntung keluar dari Madrid. Iya, maksudnya gini, kalau kita hanya mengukur karakter seseorang dari popularitasnya, berarti karakter-karakter yang lain kita tidak uji. Ya. Contohnya, pemimpin itu harus elektabilitasnya tinggi, tapi moralnya rendah. Oke. Ya kan? Pemimpin itu harus elektabilitasnya bagus, tapi secara otak dangkal. Wow. Ya kan? Maksudnya ini yang ngomong orang Baduy. Iya. Kita ini, dari pegunungan turun ke bawah. Ya, betul. Dan ini satu hal yang mesti diketahui ini sebelum kita lanjut bicara soal masalah opini-opini kita ini. Ini kita ngambil sisi ini jika memang dianggap sampah obrolan kita karena memang kita ngobrolnya ini dari perspektif awam kita gitu ya. Kita orang awam, masyarakat awam, kaum proletar, lalu kaum marhaen kita. Iya benar, kaum marhaen banget kita. Ya, tidak sama seperti bapak-bapak yang duduk di kursi terus tidur kan. Iya, kurang lebihnya nama kita ini cuma tercantum di daftar negara saja sebagai bangsa, anak bangsa gitu. Tapi keperhatian negara ini, pemerintah untuk menyentuh kita itu susahnya minta ampun gitu. Nah, jadi kita ini bicara dari perspektif awamnya kita gitu ya. Jadi jujur kita ini nggak tahu soal masalah politik, urusan politik, betul ya? Betul. Ya, cuman kita mau ingin beri perspektif awamnya kita. Iya, sebagai orang yang dari daerah yang sekiranya merasakan unek-unek yang harus kita keluarkan. Ya, kurang lebih cocok enggak gitu ya? Kurang lebih cocok kan? Nanti silakan teman-teman semua lakukan filterisasi itu. Apakah kemudian obrolan kita yang awam ini cocok enggak kira-kira dengan sikon yang ada gitu? Iya, betul-betul. Nah, jadi memang benar James. Gitu. Iya, makanya saya tekankan tadi di awal bahwa janganlah kemudian kita tahu bahwa ini adalah politik nuansanya, ini tahunnya gitu loh, tahun-tahun politiknya. Dan semua partai, setiap partai gitu ya, apalagi isu-isu profesional tertutup dan sebagainya. Memang partai itu lagi pokoknya kerjanya adalah untuk biar bisa menaikkan elektabilitasnya gitu ya. Iya, orang nembus PT 20% Pak, masalahnya kalau nggak lolos kan nggak bisa masuk Senayan Pak, nggak bisa suara keras di sana ya. Iya, jadinya nggak bisa ngantongin apa yang harus dikantongin ya. Namun begini, ini berkaitan menyoal soal masalah pimpinan negara masalahnya, yang kurang lebihnya beliau bakalan menjadi pimpinan dari 270 sekian juta jiwa ya, kalau saya nggak salah sih gitu ya. Sekiranya ya dalam waktu kita hari-hari ini masih jauh ya, range-nya masih jauh gitu. Tapi janganlah kemudian hari-hari itu kita ini dikabarkan dengan berita elektabilitasnya, namanya sudah mulai terkenal dan lain sebagainya, partai ini elektabilitasnya mulai naik dan ada yang mulai menurun. Enggak juga harus begitu maksudnya. Nah, ini momen dan kita dalam upaya untuk mencari pemimpin negara menggantikan Jokowi, kurang lebihnya begitu. Nah, setidak-tidaknya yang ingin kita baca, begitu setelah membaca berita tentang elektabilitasnya, yang seharusnya adalah isi kepalanya itu. Iya, yang harus kita bedah ya. Betul. Soalnya bisa jadi yang ngisi elektabilitasnya itu kadernya, bukan masyarakatnya. Ya. Bisa jadi kan masyarakat ya, saya pribadi dari kampung, masyarakat dari daerah, kita tidak tahu tuh Ganjar Pranowo ya kan. Baru-baru ini saya mengetahui juga kalau Prabowo kan ya calon-calon presiden yang udah dari dulu yang mungkin gak naik kelas ya kan, tapi mau mencalonkan lagi ya kan. Kalau Ganjar ini yang dari partai sebelah, yang dari merah, dia mengusung Ganjar ini apa sih dia, maksudnya visi dia untuk pengen banget memimpin ini apa, kita harus tahu. Jangan elektabilitasnya nomor 1 gitu kan, di bawah A dan si B, tapi kita nggak tahu isi otaknya ini seperti apa. Maksudnya gini, baik, kita sepakat bahwa visi misi itu nantilah, baik nanti, tapi kurang lebihnya begini, sekarang ini ya kan,
beliau ini harus dihadirkan. Lalu ditanyakan soal bagaimana narasi-narasi dia, narasi pembangunan 5 tahun ke depannya kurang lebihnya ya. Iya. Bagaimana strategi dia dalam menyusun pola. Pasca Jokowi ini Indonesia mau diantarkan seperti apa gitu. Betul. Indonesia ini mau dibangun seperti apa? Dari perspektif mana yang kurang lebih menurutnya ini belum dibangun sama Jokowi itu gitu kan? Iya, betul. Yang harus ditata lebih rapi lagi gitu. Nah, yang seperti ini yang semestinya itu harus dinaikkan gitu loh. Hari-hari ini disuguhkan terus begini pandangannya si Ganjar, Anies, lalu Prabowo, begini mereka. Jangan hari-hari tentang elektabilitas mereka. Muak juga kita ini. Bagaimana bangsa ini mau cerdas gitu loh. Siapa ini yang salah sekiranya? Hah? Siapa yang salah? Ya itu Ono. Saya bingung juga kalau di negeri Konoha ini ya, saya bingung juga sebenarnya untuk berpendapat di negeri seperti ini. Ya di sisi lain saya hanya anak daerah biasa dan saya juga tidak mengetahui bagaimana cara memajukan negara ini karena orang-orang seperti saya ini ya tidak dikasih peluang oleh pemerintah kan. Ya kan orang-orang daerah nih ya kita berjuang sendiri. Kalau orang-orang di kota mungkin kalau anaknya presiden ya kan udah dikasih jalur sama bapaknya. Kalau kita ini susah untuk dikasih jalur sama mereka. Itu sih sebenarnya harusnya anak-anak daerah ini dikasih ruang untuk berdiskusi, untuk berpendapat sekiranya untuk bisa menyampaikan kepada calon pemimpin-pemimpin yang akan mendatang. Karena orang-orang daerah ini yang pasti akan merasakan bagaimana kondisinya di lapangan. Kalau anak-anak presiden dia merasakan seperti apa? Iya kan? Iya. Hidupnya enak. Orang dikawal pas pampres. Iya. Tidak merasakan makan satu hari atau makan nggak makan ya kan? Kita bersyukur kondisi hari ini kita bisa menyampaikan lewat pendapat media. kita, media yang ada. Nah ini pun juga kita ingin menyampaikan kepada para mereka ini yang punya hasrat kekuasaan yang besar ini, ya kan? Kurang lebih mereka ini punya akun-akun yang besar, Pak. Anies Baswedan punya akun yang besar. Siapa sih yang nggak tahu Anies Baswedan walaupun dia pendatang baru dalam arena politik. Percaturan politik negara gitu ya, pilpres gitu katakanlah. Dia ini pendatang baru gitu. Prabowo sudah mulai 3 kali gitu ya, 3 kali hat-trick nih. Walaupun nanti saya nggak tahu, walaupun 2 kalinya kalah gitu ya. Ya. Lalu selanjutnya adalah Ganjar. Walaupun Ganjar adalah sama sebagaimana Anies, pendatang baru juga, tapi menurut saya Ganjar ini tidak baru, Pak. Iya, betul. Karena dia ini upaya juga untuk melaksanakan dan melanjutkan hat-trick, Pak. Iya. Kan PDI dia. Ya? PDI, tapi saya juga warna merah. Kan PDI. Saya putih ya, ini apa nih? Warnanya apa? PKS. PKS. Oh, Gerindra, ya Prabowo kan? Prabowo, iya Prabowo. Iya, cuman sakunya satu. Oh iya, sakunya Prabowo satu. kan 4 ya. Iya, harusnya 2, iya. Yang kayak baju koko. Kita udah pas ini merah putih. Iya, merah putih Indonesia. Iya, jangan-jangan nanti merah sama putih lagi bergabung. Merah. Iya. Nah, jadi maksudnya mereka bertiga ini juga punya akun yang besar, Pak. Betul. Punya akun-akun pribadi yang besar. Ya setidak-tidaknya jika kemudian tidak bisa melalui media televisi, ya kan, atau media mainstream hari ini, ya kan, ya setidaknya melalui punya mereka. Nanti saya kira ketika mereka ngomong melalui channelnya mereka, akunnya mereka, mustahil ketika tidak ada media televisi atau media mainstream yang akan tidak meliput mereka. Itu benar. Ya kan? Itu mustahil itu. Karena mereka hari ini menjadi sorotan publik, Pak. Apalagi mereka sudah dideklarasikan oleh partai-partai. Mungkin Prabowo belum, ya, oke, Prabowo belum. Tapi 2 ini kan sudah dideklarasikan. Anies Baswedan itu sudah dideklarasikan oleh 3 partai kurang lebihnya kan? Apa tuh? Nasdem, Demokrat sama PKS, ya kan? Nah, sudah membentuk koalisi mencalonkan Anies Baswedan. Nah, Ganjar itu sudah dideklarasikan oleh siapa? Oleh mantan presiden, Pak. Mantan presiden Ibu Megawati Soekarno Putri. 2 mantan presiden ya? Belum. Oh, belum. Mantan presiden, Pak. Takut aja dia mau jadi mantan. Ini mantan presiden Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang kedua adalah Presiden aktif Republik Indonesia, Pak Insinyur Joko Widodo. Presiden aktif ya kan, yang aktif yang mendeklarasikan loh, Pak. Iya, aneh kan? Walaupun sebetulnya saya juga marah ketika melihat
deklarasi yang dilangsungkan oleh PDIP ini yang di dalamnya itu ada Megawati dan juga ada Presiden. Yang saya kira di sini Ketua DPR dia juga deklarasi. ya betul juga ketua DPRD Eksekutif legislatif ketua ya. DPR RI. Iya, eksekutif sama legislatif dukung Ganjar ya. Iya, dukung Ganjar. Oh, menang dong, menang. Siap lantik. Berarti kita harus siap-siap ngecap Ganjar ya. Waduh, selamat untuk Ini Pak udah Ganjar positif terpilih. banget ya. Iya, DPR legislatif. Iya. Jangan-jangan Ini nanti DPR ini pimpinannya loh, Pak. jangan-jangan yudikatif juga nanti sama legislatif. Waduh. Ganjar. Tiga ya kan, tiga nanti Iya, dia. iya, iya. Hat-trick juga ini. Oh, hat-trick selesai berarti, Pak. Ya kan? Eksekutif, legislatif, yudikatif. Aduh. Tapi kita semoga saja kita harapkan yudikatif tidak berpihak gitu ya. Iya. Walaupun sebetulnya kita sudah resah gitu ya. Kita ingin marah dengan Pak Presiden gitu karena keberpihakannya dalam urusan politik praktis ini saya kira. Ya, DPR juga. DPR juga. Iya. Maksudnya gini, kalau DPR RI itu basisnya adalah partai politik, Pak. Iya. Ya kan? Itu kalau bicara atas nama partai jelas layak, orang di sana kan fraksinya ada. Tapi ini untuk eksekutif kurang lebihnya dia ini nggak boleh gitu loh, ya kan? Murni dia ini Harusnya juga dia harus legislatif. betul-betul menentukan apa namanya keberpihakannya untuk negara gitu loh. Iya. Yang kurang lebihnya si A dan si B tidak bisa dipisahkan, dia tidak boleh ke sini dan tidak boleh ke sini gitu kan. Kan ada mekanismenya. Ketika dia mau berpihak kepada politik praktis, maka dia harus nonaktif dulu kurang lebihnya kan begitu. Ini untuk menjaga. Iya, walaupun kita dibebaskan dalam undang-undang kita kan untuk bebas berpendapat ya setidaknya tetap menjaga perpecahan itu. Ya, tapi ini kan berbeda dengan seorang pimpinan negara. Iya, itu. Ini kan bicara soal masalah politik itu adalah hak setiap orang. Itu betul dijamin oleh konstitusi kita. Tetapi soal masalah keberpihakan pimpinan negara itu saya kira salah, keliru di situ karena dia diikat dengan norma-norma gitu ya. Nah, kalau ente berpihak ke si A, bagaimana dengan si B? Emang si B ini bukan anak negara, anak bangsa. Nah, gitu. Tapi kita tidak bahas dalam ruang itu. Kita mau ingin bicara tentang tiga hat-trick. Ini ada 3 calon, ada 3 kandidat ya. Ada 3 kandidat sekarang nih yang lagi di pokoknya hari-hari kita dikabarkan terus ini. Ada Anies, ada Ganjar dan juga ada Prabowo. Ini ada 3 calon. Lalu satunya bicara tentang hat-trick. Ya kan ini 3 semua nih. Kok angka Ganjar semua 3 ya? Menarik ya. Siapa nih yang nomor 3 ya? Ada hat-trick, Ganjar, PDI berupaya untuk berkuasa selama 3 kali. Hat-trick. Begitupun juga dengan Prabowo, maju 3 kali hat-trick, 2 kalinya udah kalah nih. Satu kalinya ini menentukan apakah kalah lagi atau kemudian tidak. Apa nanti di tahun 2024 hat-trick semua ya? Iya. Hat-trick kalah, hat-trick menang gitu. Nah, itu. Jadi ini saya kira yang harusnya ditekankan adalah kepada mereka bertiga ini, nah marilah gitu loh, berpolitik secara cerdas maksudnya. Ini kita nantang nih 3 calon tokoh ya? ini ya, 3 tokoh ini untuk bisa nggak kira-kira sebelum kita itu beraktivitas di pagi hari, kita sudah membaca narasi besar dari mereka ini. Betul. Tentang bagaimana kondisi atau tentang bagaimana pendapat mereka terhadap bangsa ini mau diantarkan seperti apa. Kan gitu. Khususnya Pak Ganjar. Ya biar jangan juga modal besar yang diberikan negara untuk pilpres ini tidak sia-sia gitu loh. Betul. Masa iya 76,6 triliun untuk pemilihan presiden. Loh, presiden yang kita pilih kok nonsen gitu loh. Iya betul. Iya kan? Kok iya yang kita pilih adalah gambar yang berada pada suara pemilu itu doang gitu. Tapi narasinya tuh nggak ada. Betul. Maksud kita biar presiden kita kelak itu jangan juga seperti boneka gitu. Betul, ya kan? betul. Yang cuma diarahin ke sana sini gitu. Tergantung bagaimana pesanan pemodalnya gitu. Nah, maksudnya biar 76,6 triliun anggaran negara ini dikucurkan untuk pemilihan presiden ini. Nah, dapat itu hasilnya gitu maksudnya. Iya Ya sih? Iya, walaupun kalau di kalangan masyarakat bawah ya, di kalangan masyarakat bawah tidak peduli gitu kan, tidak peduli mau si A si B ini otaknya ada atau enggak ya kan, tapi setidaknya masyarakat yang sekiranya menjadi agent di masyarakat itu sendiri atau tokoh-tokoh masyarakat itu sendiri bisa mengedukasi masyarakat yang sekiranya tidak peduli. Tapi jangan gitu juga gitu.
Jangan bilang bahwa karena ada ini nggak peduli karena soal masalah mereka ini awam dan lain seterusnya. Jangan. Semua masyarakat Indonesia itu dalam bahasa konstitusi kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu. Artinya tidak ada satu orang yang harus dikecualikan dalam upaya kita mencerdaskan bangsa. Itu. Semuanya harus kita berupaya mencerdaskan mereka. Kan begitu. Bahasa kita dalam konstitusi itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya setiap orang di dalamnya mendapatkan hak untuk cerdas. Nah, maka yang berhak untuk mencerdaskan ini adalah calon pimpinan presiden. Nah, tiga ini jangan boro-boro bicara merawat hak gitu, suara-suara partai politik dan lain seterusnya tetapi kemudian mangkir dari narasi-narasi cita-cita dia yang jadi presiden itu apa sih sebenarnya? Ya nggak tahu juga. Apa merawat kekayaan? Nggak, tapi ya. Tapi itu adalah soal masalah hal lain lah gitu ya. Memang kita nggak bisa menutup mata loh, ya kan? Bahwa setiap pimpinan negara itu dimodali, Pak. Itu pasti ada bankernya di belakang lah gitu ya. Ada bahasa-bahasa kita ada oligarki di belakangnya lah, ada para pemodal lah gitu. Mustahil jika kemudian nggak ada. Loh, negara saja menjadi pemodal untuk mereka, ya kan? Betul. Mengalokasikan 76,6 triliun untuk mereka, memodali mereka, ya kan? Ya artinya itu sekurang-kurangnya pemodalnya adalah negara sendiri gitu kan? Ya. Dimodalin oleh negara, ya dia harus berpikir keras untuk negara. Nah, narasinya kan permasalahan negara kita banyak, Pak. Ekonomi, ya kan? Pendidikan. Yang lebih-lebihnya adalah tentang korupsi yang gak pernah habis-habis di negara ini. Sampai-sampai mereka menyebut korupsi ini sebagai budaya, Pak. Nah, pada korupsi itu sendiri ketika dibilang sebagai budaya itu Bung Hatta itu udah marah, Pak. Muhammad Hatta itu udah marah gitu. Jangan, korupsi itu buruk sedangkan budaya adalah baik. Ya kan? Bukan korupsinya yang menjadi budaya ya, keserakahan dia yang jadi budaya. Ada satu ungkapan dari Pak Ahok, dia bilang seperti ini. Dia pernah ditanya sama suatu, kalau nggak salah warga mungkin ya, Pak Ahok katanya kalau Pak Ahok kaya, ya Pak Ahok nggak bisa korupsi karena udah kaya. Justru kata Pak Ahok katanya, orang yang kaya itu korupsinya itu lebih besar. Yang tadinya dia beli mobil Ferrari, dia pengen lebih pesawat jet. Kalau orang miskin yang tadinya cuman motor Honda, dia paling cuma Avanza mobilnya. Tapi katanya yang bisa merubah itu nggak ada yang salah antara si kaya dan si miskin, tapi karakternya. Karakter dia itu harus diuji sebelum dia jadi pemimpin. Apa nih track record dia seperti jadi gubernur? Apa track recordnya? Apa dia pernah korupsi atau tidak? Kan korupsi ini banyak ya, Pak ya, macamnya. Korupsi waktu, ya kan, dan lain sebagainya. Harusnya kita telah tuh track record Ganjar, Bowo sama Anies ini seperti apa? Itu sih yang harus Nah, jadi betul, ini ada permasalahan besar negara ini yang kurang lebih tidak bisa mengantarkan negara ini kepada cita-cita terbesar kita, yakni adalah tentang mensejahterakan seluruh warganya. Nah, permasalahan ini kan rentetannya kan banyak ini. Nah, kurang lebih bagaimana dari mereka yang hari ini calon jadi presiden ini. Nah, ini kan permasalahan ada, tinggal bagaimana menyusun petanya untuk menyelesaikannya. Biar setelahnya narasi ini di-showkan kepada publik, biar kita pun juga bisa baca, kan gitu. Betul. Yang lebih-lebihnya ini kan soal masalah korupsi. Nah, korupsi ini tentang bagaimana? Ini butuh keseriusan daripada pimpinan negara untuk memberantasnya, kan gitu. Kita lihat saja lah gitu. Revisi undang-undang KPK itu, ya kan? Konon bukan tentang pelemahan KPK, tetapi tentang penguatan KPK untuk lebih serius lagi menyelesaikan perkara korupsi, ya kan? Kalau dalam bahasa senior kita Bung Fahri itu bahwa biar KPK itu tidak menjadi lembaga di mana di situ pejabat-pejabatnya selalu nongkrong di situ gitu. Nah, biar dia ini bisa diawasi, dan lebih-lebihnya adalah kepada pimpinan negara, presiden, yang dia itu dipilih dengan puluhan triliun ketimbang KPK yang cuma 1 miliar gitu. Maksudnya biar dia ini lebih serius lagi mengatasi permasalahan korupsi di Republik ini gitu. Jadi memang perkara korupsi ini kan bukan perkara kecil, Pak. Nah, misalnya tadi mereka ini kan kaya, ketika menjadi pejabat
bukan berarti menutup kemungkinan untuk mereka tidak lagi melakukan tindakan yang bejat ini, tindakan kejahatan ini. Tapi mereka akan lakukan strategi di mana biar kekayaan mereka tidak terlaporkan di LHKPN. Ya kan udah banyak banget ya kasus. Jadi terlihat iya mereka ini nah seperti ini nih ya kan. Udah banyak banget kekayaannya dia sudah kaya. Nah kehidupannya begini-begini. Emang iya benar serius itu? Atau jangan-jangan kemudian dia ini sengaja melakukan untuk harta kekayaannya tidak dilaporkan di LHKPN gitu. Salah satu pegawai Kemenku kemarin sudah menjadi bukti lah gitu. Banyak sekarang bukti. Banyak. Tuhan nih adil ya kan untuk buat manusia. Jadi gitu. Nah itu sebetulnya yang mau ingin kita tantang dari para calon-calon presiden ini. Yuk, come on. Ini adalah momentumnya. Kapan lagi seorang presiden itu menghadirkan narasi besar tentang negara ini 5 tahun ke depan kepada rakyatnya. Betul. Nah, kontestasi politik ini, ya kan? Ini di mana momentum untuk para calon-calon ini menjual narasi-narasinya kepada rakyat, bukan janji-janji yang pada akhirnya nggak bisa membangun, nggak bisa terbangun, nggak bisa ya terrealisasikan. Nah, ini momentum di mana ya para calon ini menjual narasi-narasi perubahannya kepada rakyat. Nah, biar rakyat itu memilih berdasarkan narasi, bukan memilih berdasarkan uang berapa yang dia terima. Saya pengen sih ke depan ya, narasi saya ke depan, pengennya sih partai politik ini dihapuskan. Cocok nih. Jadi calon presiden ini biar independen saja. Jadi dia nih biar tidak ada, maksudnya tidak ada. Maksudnya calon presiden itu maju. Iya, independen. Calon itu bukan, tapi tanpa harus melalui rekomendasi partai. Iya, gitu. saya pengen seperti itu ke depan. Soalnya yang saya tahu ya, permasalahan-permasalahan dari tahun ke tahun, dari setiap pergantian presiden sama, permasalahannya ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Tapi permasalahan-permasalahan itu yang tidak pernah terselesaikan karena ada tekanan dari partai. Ya kita tidak bisa memungkiri mereka punya istilahnya perjanjian sama partainya kan ya. Ya kan? Ya. Saya pengennya calon presiden ini udahlah partai politik dihapuskan, calon presiden, calon gubernur dan lain sebagainya mencalonkan secara independen. Ya. Oke. Ya, artinya tanpa harus melalui rekomendasi dari partai. Ya kan demokrasi itu kan begitu ya. Iya. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Bukan dari rakyat untuk partai. Lalu untuk itu kan. Ya emang seperti itu. Cuman ini satu harapan dari masyarakat awam, dari kaum marhaen mana bisa terdengarkan. Tapi semoga saja melalui konten ini bisa terdengarkan suara kita. Iya, ini kan harapan ya. Ya, lah gitu. Memang betul. Jadi mohon maaf sekali lagi kita tekankan gitu ya. Memang betul ketika obrolan kita ini dianggap sampah memang karena kita adalah kaum proletar. Ya. Makanya kita tekankan agar kita yang awam ini disuguhkan pikiran-pikiran besar oleh para calon-calon ini. Betul. Ya gitu. Nah, biar kita bisa tercerdaskan. Nah, selama ini upaya negara untuk mencerdaskan anak bangsa itu cuman hanya melalui Kementerian Pendidikan. Jadi seolah-olah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah tanggung jawab Menteri Pendidikan gitu. Hey, bukan begitu. Emang tupoksinya mereka, tapi kan ya memang betul dalam konteks pemerintahan ini kan dibagi gitu loh. Ini yang ngurus ekonomi dan lain seterusnya gitu ya. Lalu, tapi untuk soal masalah mencerdaskan kehidupan bangsa ini jangan hanya saja menitik beratkan kepada Menteri Pendidikan. Lalu Presiden itu lepas tangan. Gak gitu. Maksudnya kan proses edukasi itu kan tidak hanya saja melalui bangku pendidikan itu. Betul. Misalnya Kementerian Ekonomi misalnya, ya kan, bisa mengambil kebijakan ekonomi yang baik. Jadi bisa men-showkan gitu. Bisa men-showkan narasi-narasi tentang ekonomi yang baik sehingga memang rakyat ini bisa mengetahui tentang gini, pemahaman tentang kedalaman ekonomi itu seperti gini dan seterusnya gitu. Menurut abang nih bang ya, menurut abang kan pemikiran-pemikiran yang dilontarkan oleh presiden yang saya baca dari calon presiden yang saya baca dari media sosial maupun diksi-diksi yang dikeluarkan oleh mulutnya sendiri itu sangat pragmatis ya.
mengenai tentang narasi-narasi yang dia akan bangun, dan contoh-contoh yang sudah dia buktikan dalam realitanya seperti Pak Anies yang sudah menjadi gubernur DKI Jakarta, Pak Ganjar yang sudah menjadi gubernur Jawa Tengah. Ini kan masih ada yang bilang masih belum maksimal, yang satunya juga bilang belum maksimal. Menurut Abang nih, narasi-narasi yang harus dibangun oleh mereka yang sekiranya bisa menguatkan kepada masyarakat, yang sekiranya wah ini nih pemimpin gitu, gimana? Ya, jadi ini satu, kalau misalnya ini spesifikasinya ya, semisal Ganjar dengan Anies. Iya. Ketika disampaikan soal masalah record mereka ketika berkuasa di wilayahnya masing-masing, Ganjar di Jawa Tengah, lalu Anies di DKI Jakarta, soal masalah keberhasilan mereka, saya kira itu jangan disampaikan, ya kan? Itu jangan disampaikan karena itu menyangkut soal masalah kewajiban dia ketika dia menjadi seorang pemimpin, gitu. Nah, menjadi seorang pemimpin itu tidak layak ketika kemudian hal yang dianggap sebagai kewajiban itu, lalu dianggap sebagai itu prestasi gitu, disampaikan kepada publik sebagai bentuk materi politiknya. Walaupun sebetulnya ini adalah politik, bisa saja disampaikan, tapi saya kira ini tidak layak, Pak. Ini tidak cocok untuk disampaikan kepada publik gitu. Yang semestinya ditawarkan kepada publik itu adalah tentang narasi pembangunannya dia untuk menjadi seorang presiden, bukan terikut dia saat dia menjadi seorang presiden. Gubernur, ya kan? Begini, saya mau nanya ke James. James, kalau sholat itu pantas nggak James itu sampaikan kepada setiap orang yang ada di James bahwa saya ini harus layak begini karena saya sholatnya begini-begini, ya? Tidak. Ya. Kenapa tidak? Karena memang sholat itu adalah kewajiban James sebagai seorang Muslim, ya kan? Artinya kewajiban kita sebagai seorang Muslim untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kita tadi, misalnya sholat, itu tidak patut untuk kemudian kita sampaikan kepada setiap orang gitu ya. Sama gitu, sebagai seorang pemimpin, loh ente itu adalah gubernur DKI, tugas ente memang untuk membangun, ya kan? Tugas ente itu adalah untuk menciptakan satu pola sistem pemerintahan yang baru, mengantarkan atau menghadirkan satu shifting gitu ya, satu pergeseran yang dimana kurang lebihnya dari satu yang pola stuck kemudian menjadi pola yang agak sedikit bergeser maju gitu. Berarti tidak tepat ya narasi-narasi yang sekiranya dia ungkapkan kan di media sosial sekarang lagi booming. Enggak, itu kan sampah. Sampah ya? Itu kan sampah. Enggak teredukasi gitu. Maksud kita begini, yang mau ingin kita minta dari para calon ini adalah narasi-narasi tentang pembangunan ke depan. Misalnya tadi, bagaimana narasi dia tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, katakanlah, yang semakin hari semakin bertambah marah gitu, yang dalam hampir setiap pos-pos struktur pemerintahan ini, di setiap kementerian ini punya terindikasi korupsi besar-besaran. Misalnya sekarang Kemenq ada 300 sekian triliun misalnya kan. Nah, bagaimana dia ini, yang kita inginkan adalah bagaimana tentang pola atau narasi dia tentang Indonesia ke depannya ini untuk bisa menghindari kejahatan-kejahatan seperti ini gitu. Nah, seperti ini yang harus kita inginkan, bukan dari saat keberhasilan dia ketika dia itu menjadi seorang gubernur. Sesungguhnya tidak menginginkan hal itu, karena yang kita inginkan adalah jauh dari itu. Yang adalah apa? Kecerdasan itu. Ya, setidak-tidaknya adalah kita ini tidak bisa mendapatkan sentuhan tangan pemerintah dari aspek kebijakan ekonominya katakanlah, tapi kita menginginkan adalah hadirnya narasi-narasi kecerdasan yang menjadi konsumsi kita, sehingga walaupun dalam kondisi kelaparan kita sekalipun, kita masih bisa membaca sesuatu yang bisa membuat kita itu menjadi terbaik gitu dari aspek pikiran kita. Kalau saya pribadi ya, ketika saya menonton medianya Pak Ganjar, channel YouTube-nya Pak Ganjar, mungkin timnya ya, di situ ya Pak Ganjar juga nggak terlalu, menurut saya pribadi nggak terlalu cocok jadi pemimpin, dan ya di sisi lain juga cocok jadi pemimpin ya. Kenapa saya bilang nggak terlalu cocok menjadi pemimpin? Ada di dalam satu kegiatannya Pak Ganjar, dia menanyakan kepada seorang siswi kalau nggak salah, umurnya kalau nggak salah 15 atau 14 tahun. Terus dia menanyakan, rekan-rekan kamu apakah sudah pada menikah? Dia jawab sudah pada menikah, ya kan? Ada yang kena kecelakaan dan lain sebagainya. Kecelakaan di sini ya ambil duluan dan lain sebagainya. Tapi saya ingin tahu bagaimana nih respon Pak Ganjar mengenai tentang hal tersebut, menjadi candaan. Padahal itu adalah aspek moral yang harus diperbaiki.
Iya kan? Ya. Ya, maksudnya dari situ saja kita bisa melihat bagaimana pemikiran kosong atau tidaknya otak Pak Ganjar. Wah. Itu sih. Ya maksudnya kalau sepertinya kita tahu di satu daerah terjadi banyak orang yang kecelakaan hamil duluan, ya kan? Kita sebagai kaum muslimin dan Pak Ganjar juga sebagai kaum muslimin, maksudnya orang Islam ya kan tahu kalau melihat terjadi kejahatan yang kita harus hentikan. Dari situ saja saya sudah melihat bahwa Pak Ganjar ini ya cocok gak cocok. Jadi pertanyaan Pak Ganjar ini kepada seorang siswi yang masih sekolah di yang masih sekolah di SMK atau apa gitu, SMK kalau nggak salah. Di sana banyak yang terjadi kecelakaan yang padahal nggak pantas. Pertanyaan seperti itu harus ditanyakan kepada anak di bawah umur seperti itu. Dan kalau pantas gak pantas, tapi kalau sepertinya harus ada reaksi dari Pak Ganjar yang sekiranya untuk bisa memutus mata rantai yang sekiranya banyak anak yang sekiranya hamil di luar nikah. Sebenarnya kasus ini bukan hanya di Jawa Tengah, di seluruh Indonesia. Ya, marak ya. Ya marak. Maksudnya gini, kita lihat seorang pemimpin itu otaknya berisi atau tidak dari bagaimana dia cara menyelesaikan masalah. Maksudnya hal seperti itu saja dia hanya merespon tapi tidak dengan tindakan, apalagi hal-hal yang seperti besar. Betul sekali James. Gini, pemimpin itu memang tugas dia adalah untuk menyelesaikan masalah. Ya iya. Dan saya setuju itu. Maksudnya kan begini, misalnya tadi kita bicara ini kan masalah-masalah korupsi. Tugas dia adalah bagaimana menghadirkan narasi perubahan untuk mengganti atau melakukan shifting dari pola yang kebiasaan buruk ini menjadi baik. Itu kan kita ini menginginkan sosok sebagaimana satu kondisi di mana sebagaimana misalnya Umar bin Khattab saat menjadi qadhi, ya kan? Udah tahun, kok masa iya saya ini makan gaji buta terus gitu, ya kan? Walaupun dia menjalankan tugasnya dengan amanah gitu, tapi masa iya saya makan gaji begini terus, sehingga kemudian pada suatu hari dia kemudian datang kepada khalifah, ya kan, Abu Bakar untuk, wahai Amirul Mukminin, saya ingin mundur sebagai seorang qadhi, hakim gitu ya, saya mau ingin mundur sebagai seorang hakim. Wah, kenapa? Loh, udah tahun tapi saya ini kok masa menjalankan tugas tapi buta-buta begitu gitu. Kenapa? Lo nggak ada kasus, ya kan? Ini yang disebut dengan prestasi gitu loh. Jadi prestasi terbaik adalah bukan tentang hari-hari memberantas atau menangkap seseorang, ya kan? Tetapi prestasi terbaik adalah bagaimana membuat orang ini sadar untuk tidak melakukan sebuah kejahatan sehingga kemudian negara ini tentram, ya kan, makmur. Kenapa makmur? Ya orang nggak ada orang jahat di negara ini. Walaupun sebetulnya itu sulit untuk di negara ini, tapi kok masa iya kita ini nggak optimis, ya kan? Kita ini optimis bahwa kita ini akan baik gitu. Maka misalnya perspektif Islam itu hadir 13 tahun untuk apa? Melakukan edukasi itu, baru kemudian melakukan tindakan-tindakan yang lebih, misalnya menerapkan hukum yang lebih tegas kepada rakyatnya. Nah sekarang dari seorang pemimpin itu ditugaskan adalah melakukan edukasi-edukasi itu. Biar apa? Mencerdaskan, membuat orang itu sadar. Orang cerdas akan semakin lebih tambah sadar, bukan ketika dia cerdas semakin lebih tambah licik gitu. Nah ini keliru di Indonesia ini begitu. Orang ini ketika dia cerdas menduduki posisi di pemerintahan, semakin hari makin tambah buruk dianya. Seharusnya semakin hari dia ini melakukan edukasi dengan apa? Dengan misalnya kan edukasinya dia berupa amanah. Ketika dia amanah, artinya dia bisa menghadirkan satu edukasi. Loh, kita bisa melihat, wah keren ini. Waduh, bapak ini baik sekali. Gitu. Baik sekali. Tapi konyolnya ya di negara kita tuh banyak masalah, tapi dia tidak mau mundur dari jabatan. Ya emang kurang ini aja sih, kurang sadar diri. Di Jepang, ya kan di Jepang, dia baru masalah sedikit dia langsung mengundurkan diri sebagai perdana menteri. Di Indonesia terbukti memukuli menganiaya segala, tapi tidak mengundurkan diri. Bahkan kalau ada kontestasi politik dia mau mencalonkan diri. Walaupun dia sudah terbukti bahwa dia korupsi, materi politiknya pernah kejahatan. Itu aneh ya, bin ajaib di negara kita nih. Bukan manusianya yang aneh, tapi nggak tahu apa sistem pendidikannya yang bobrok, tapi nggak pernah diperbaharui, atau mungkin watak negara kita emang seperti itu. Ya, tapi saya yakin sungguh bahwa kondisi ini itu bisa diselesaikan dengan apa? Dengan selalu kita hadirkan narasi-narasi baik yang mengedukasi masyarakat, karena kita tidak bisa menjadi baik ketika kita itu jauh dari pendidikan itu sendiri, edukasi itu sendiri.
Nah, kita ini akan semakin lebih tambah baik, orang itu akan semakin lebih tambah baik ketika dia apa? Semakin lebih tambah didekatkan dengan satu pola yang teredukasi, satu sistem yang teredukasi, satu sistem yang penuh dengan edukasi, kan begitu. Nah, banyak yang punya kekuatan untuk bisa menghadirkan edukasi lebih dan bisa membuat bangsa ini menjadi cerdas adalah, saya kira, adalah presiden. Karena dialah yang bisa mengakomodir semua pimpinan-pimpinan yang berada pada negara ini, baik yang berada pada provinsi hingga sampai dengan kabupaten kota. Ya kan? Oke, jadi mana James? Itu ya? Itu dulu. Kita quotes. Iya. Kalau quotes dari saya sesuai dengan tagline Ali bin Abi Thalib, kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Yes, nice. Oke, saya kira demikian. Kita cukupkan. Nanti kita akan bahas kembali dalam dalam jumpan-jumpan selanjutnya. Oke. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.